Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Dan selamat tahun baru untuk kalian semua ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah drama yang berjudul Descendants of the Sun yang rilis di tahun 2016. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Di awal cerita, kita diperlihatkan pada perselisihan antara negara Korea Selatan dan Utara. Yang dimana Utara memancing Selatan untuk memulai perang, dengan cara menyandera beberapa tentaranya, agar Selatan bisa terpancing untuk melancarkan serangan. Untuk bisa menangani masalah tersebut, pemerintah Selatan mengirim pasukan khusus, yaitu tim Alpha untuk menangani masalah itu. Saat tim Alpha sedang menjalankan misinya, ketua tim tersebut memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan misi kali ini. Cara itu berupa ia akan mencoba untuk berunding dengan ketua pasukan utara. 적당히 물러날 것 같아 보이진 않습니다. 남북 대화로 해결해야죠. Oh ya, nama ketua dan wakil tim Alpha itu adalah Yo Si-jin dan Seo Da-young. Setelah Si-jin dan Da-young melepas senjatanya, mereka lalu coba mendekati rumah di mana teman mereka disandra. Yang pastinya juga sudah berada di sana ketua beserta pasukan tentara utara. Saat mereka berdua diizinkan masuk oleh ketua utara, di dalam mereka ditantang untuk berduel. Tak ingin membuat malu tentara selatan, Si-jin pun tanpa ragu menerima tantangan ketua utara itu. Lihatlah betapa sengitnya duel antara ketua dan wakil tim Alpha melawan ketua beserta pasukan tentara utara ya guys ya. Di akhir duel mereka hasilnya seri, karena Si-jin sengaja tak melakukan provokasi ke ketua utara itu. Semua ia lakukan untuk mencegah perang berkelanjutan. 알파팀 상황 종료. Nama ketua pasukan utara itu adalah Han Jung-jeon. Beberapa hari kemudian, Si-jin dan Da-young memanfaatkan liburan mereka dengan cara berjalan-jalan menghibur diri ke tempat wisata anak. Namun saat sedang asik bermain, tiba-tiba ada seorang pencuri datang ke arah mereka. Melihat itu, mereka langsung menghadang si pencuri dengan hanya menggunakan senjata mainan. Kasihan melihat si pencuri tadi terjatuh dari motor curian, Si-jin memberikannya pertolongan pertama sebelum si pencuri itu dibawa ke RS. 환자 응급처치. Setelah kejadian itu, mereka berdua singgah sebentar di kafe. Semua orang di sekitarnya terus menertawakan mereka berdua, karena mereka membawa boneka duduk berdampingan di samping, layaknya seperti pasangan mereka masing-masing ya guys ya. Namun saat Si-jin ditelepon oleh salah satu teman tentara wanitanya yang ternyata sangat menyukai wakil dia yaitu Da-young, Si-jin sempat melapor dulu sebelum mengangkat teleponnya itu. Akan tetapi Da-young melarang Si-jin untuk mengangkat telepon tersebut dengan alasan pribadi. Da-young bahkan berjanji bakal mengenalkan Si-jin ke teman pramugarinya untuk itu. Mau melihat kontak si pramugari, Si-jin meminta ponsel Da-young sebagai bukti. Namun saat Da-young hendak memberikan ponselnya, ia begitu panik ketika menyadari bahwa ponsel dia ternyata telah dicuri oleh si pencuri yang tadi. 아니 왜 주머니 없는 데만 뒤지십니까? 받지 말지 말입니다. 받을 겁니다. Merasa kesal, Da-young dan Si-jin mencari si pencuri itu ke RS tempat dia dibawa. Setibanya di sana, sambil berjalan, Si-jin terus mencoba untuk menghubungi ponsel Da-young. Tak lama mereka berjalan, Si-jin mendengar nada dering ponsel Da-young yang semakin dekat. Setelah terus mencari, salah satu dokter wanita di RS itu mengangkat panggilan telepon Si-jin di ponsel Da-young. Saat Si-jin meminta ponsel Da-young ke dokter wanita itu, si dokter sama sekali tak ingin memberikannya. Bahkan ia sempat menuduh mereka berdua sebagai pelaku kekerasan terhadap si pencuri tadi. 얘 영화실에 보낸다는 형들이 댁들이세요? 영화인실 말. 여보세요?
Oh ya, dokter wanita tadi bernama Kang Moyon. Dikarenakan si pencuri tadi itu kabur dari RS dengan alasan tak bisa membayar biaya pengobatan, si Jin dan Dayong mencarinya di sekitar RS. Mencari sebentar, mereka akhirnya melihat si pencuri itu dari kejauhan. Namun saat mereka melihat si pencuri itu, mereka cukup kasihan karena si pencuri itu sedang dipukuli oleh segerombolan teman gangsternya. Akibat si pencuri tadi tak bisa membayar biaya keluar dari geng. Mereka berdua yang melihat kejadian itu langsung memutuskan untuk membantu si pencuri tadi ya guys ya. 있는 놈 있으면 이 지갑 가져가. 그럼 다 줄게. Berhasil mengalahkan para gangster, mereka membawa si pencuri itu kembali ke RS agar segera diobati. Baru tiba, Dayong sangat terkejut melihat wanita teman tentara si Jin yang menyukainya itu datang ke RS. Nama tentara wanita itu adalah Yeon Myung-jo. Di situ Myung-jo langsung mengajak Dayong pergi ke suatu tempat untuk berbicara empat mata. Lihatlah betapa emosinya dia ketika bertanya ke Dayong tentang telepon dan chatnya yang tak pernah dihiraukan. Akan tetapi saat Dayong hendak pergi meninggalkannya begitu saja, Myung-jo memanfaatkan pangkatnya di militer dalam memanggil Dayong. Mendengar Myung-jo seperti itu, Dayong mau tak mau wajib menjawab panggilannya karena pangkat dia di militer sangat jauh dari Myung-jo. Tapi untungnya tak lama berselang, si Jin datang lalu menghentikan tindakan Myung-jo tersebut yang dinilai seenaknya saja. 너 임마 죽을 때까지 서 있어. Sehabis kejadian itu, Dayong menemani si pencuri sebelumnya dalam pengobatan dia. Di situ Dayong terus mengajak bicara sekalian memberi si pencuri itu nasihat agar tak mengulangi kelakuan buruknya lagi. Di saat yang bersamaan, Dayong mengaku-ngaku ke dokter yang ingin mendata si pencuri bahwa ia adalah keluarganya, dan dia jugalah yang akan membayar segala biaya pengobatan si pencuri tersebut. 있다니까요. 보호자 있습니다. 도 했습니다. Oh iya, nama si pencuri itu adalah Kim Gi-bum. Di sisi lain, karena terus saja tak percaya dengan perkataan si Jin, Moyon memutuskan untuk melihat bukti melalui CCTV RS, di mana tepatnya si Jin dan Dayong menghajar para gangster. Lihatlah betapa takjubnya Moyon ketika melihat aksi mereka berdua dalam melawan para gangster itu ya guys ya. Dan setelah melihat semua itu, Moyon mulai percaya tentang semua perkataan si Jin dari awal mereka bertemu. Tak lupa pula ia meminta maaf juga. 어떡해. 오. Keesokan harinya, si Jin dan Moyon ada janjian ketemu di malam hari. Namun saat si Jin baru tiba di RS menjemput Moyon, atasan si Jin menelponnya untuk segera berangkat menuju peperangan di suatu negara. Moyon yang melihat ada helikopter datang menjemput si Jin cukup panik dengan keadaan itu. Sebelum si Jin pergi meninggalkan Moyon, ia sempat berkata untuk bertemu nanti sepulangnya dia mengerjakan misi. 무슨 일인데 헬기가 와서 데려가요. 나중에 설명할게요. Di perjalanan menuju peperangan, tim Alpha yang diketuai si Jin akan bertugas di sana nantinya. Lihatlah wajah cukup tegang dari mereka berlima. Saat baru tiba di lokasi peperangan, sebelum terjun turun, Dayong mengumpulkan tag identifikasi mereka berlima, biar nanti apabila ada salah satu dari mereka yang mati dalam tugas, mayat mereka tak bisa diidentifikasi oleh musuh. Oh iya, dan ternyata peperangan yang mereka tuju itu ada di negara Afghanistan ya guys ya. 지금 여기가 어딥니까? Setibanya di perbatasan, sebelum memulai misi sesungguhnya, mereka terlebih dahulu diberi arahan dan latihan di sana. Kebetulan tim si Jin akan bekerja sama dengan pasukan khusus dari Amerika Serikat.
Namun di sela-sela latihan mereka, salah satu anggota tim Si Jin melakukan kesalahan yang mengakibatkan mereka gagal dalam latihan tersebut. Merasa kurang senang karena gagal dalam latihan, ketua tim Amerika sempat marah dan mengejek tim Si Jin yang melakukan kesalahan dalam latihan. Si Jin yang tak terima dengan ejekan ketua tim Amerika langsung mengajaknya duel. Lihat betapa kerasnya duel antara Si Jin dan ketua tim Amerika itu. Saat mereka asik berduel, atasannya datang lalu menghentikan perkelahian mereka berdua. Beberapa hari kemudian, Si Jin telah menyelesaikan misinya di Afghanistan dan kini dia telah pulang kembali ke negaranya, yaitu Korea Selatan. Sorenya ia menjemput Moyon di RS tempat dia bekerja, kemudian mengantarnya pulang ke rumah untuk mandi. Setelah semua siap, mereka pun pergi ke bioskop dan berencana menonton sebuah film. Akan tetapi, baru saja filmnya hendak dimulai, Si Jin kembali ditelepon oleh pimpinan yang menyuruhnya untuk merapat ke markas. Mendapat perintah dari pimpinan, Si Jin tentu saja tak bisa mengabaikan itu. Ia pun dengan sangat terpaksa harus meninggalkan Moyon di bioskop ya guys ya. 나 또 바람 맞는 거예요? 가봐야 될 것 같은데. 지금요? Setibanya di markas, Si Jin beserta timnya ternyata mendapat perintah dari pimpinan untuk segera berangkat bertugas ke kota Urk. Di sana nantinya mereka akan bertugas selama 8 bulan lamanya. Mendengar perintah pimpinannya itu membuat Si Jin sedikit terkejut, tapi ada beberapa anggotanya juga yang merasa senang mendapat tugas tersebut. Sebelum berangkat, Si Jin menyempatkan dirinya untuk bertemu dengan Moyon. Saat mereka berdua bertemu, belum sempat Si Jin berpamitan, Moyon telah mendahulinya dengan berkata bahwa ia tak bisa lagi melanjutkan hubungan ini. Mendengar perkataan Moyon, Si Jin dengan sabar menyetujui itu semua. 오로코 태백부대 만남은 아닌 것 같네요. Beberapa bulan pun telah berlalu. Si Jin beserta timnya telah menjalankan tugas di kota Urk dengan sangat baik. Tepat di hari itu, salah satu anggotanya melakukan sedikit kesalahan. Mengetahui anggotanya melakukan kesalahan, Si Jin dan Dayong dengan terpaksa harus menerima hukuman dari atasan. Lihatlah betapa lucunya ketika mereka berdua sedang menjalankan hukumannya ya guys ya. 책임은 현장 지휘관인 보고서 쓰는 것보다 몸으로 떼서 다행이지 않습니까? Di sisi lain, RS tempat Moyon bekerja akan mengirimkan relawan medis ke kota Urk. Dan kebetulan sekali, Moyon terpilih sebagai ketua relawan medis perwakilan RS-nya itu. Beberapa hari selanjutnya, Moyon beserta tim relawan lainnya telah tiba di bandara kota Urk dengan selamat. Di sana mereka cukup kepanasan karena kelamaan menunggu jemputan. Tak lama kemudian, datang helikopter besar lewat di atas mereka. Dan ternyata helikopter itulah yang akan menjemput rombongan Moyon. 교수에게 Betapa kagetnya Moyon saat melihat Si Jin dan Dayong turun, ada di tengah-tengah orang yang datang untuk menjemput rombongannya. Tiba di markas, rombongan Moyon disambut dengan sangat hangat. Ditambah lagi tarian yang dilakukan oleh beberapa pasukan tentara, membuat mereka semua semakin terhibur. Oh iya, di situ juga Gibum memperkenalkan dirinya kembali ke Moyon. Kali ini dia bukan lagi seorang pencuri, tapi sebagai pasukan tentara Korea Selatan. 응급실에서 도망가도 그 도둑놈! Sehabis mengatur semua barangnya, Moyon berjalan di sekitar markas. Asyik mengabadikan momen, ia melihat ada anak-anak yang sedang bermain dengan teman-temannya dari kejauhan. Melihat mereka memakan sesuatu yang kotor, Moyon langsung melarangnya. Bahkan dia rela memanjat pagar pembatas demi menasehati anak itu. Di saat bersamaan, datang Si Jin yang menegurnya karena telah memanjat pagar pembatas tadi. Merasa malu telah ditegur oleh Si Jin, Moyon mencoba pergi meninggalkannya.
Namun saat berjalan, ia merasa menginjak sesuatu. Saat itu juga si Jin mengatakan ke Moyon bahwa dirinya telah menginjak sebuah ranjau darat. Mendengar itu, Moyon semakin panik ya guys ya. Namun lihat betapa kesalnya Moyon ketika si Jin ternyata hanya bercanda ke Moyon tentang ranjau darat yang tadi ia injak itu. 다 개뻥이었어, 다 뻥이었어, 정말. 진짜요? 나 지뢰 밟았어요, 진짜로? Beberapa hari kemudian, di malam hari si Jin beserta pasukannya mendapat kode darurat dari markas. Ternyata pasien VVIP akan segera tiba di markas mereka. Pasien itu adalah pimpinan Arab. Lihat betapa sibuknya mereka semua saat hendak mempersiapkan segala keperluan untuk pasien VVIP tersebut. Baru tiba, pasien itu langsung segera diperiksa oleh Moyon dan kawan-kawan. Setelah diperiksa sebentar oleh Moyon, ternyata pimpinan Arab itu sudah sangat sekarat dan harus segera dioperasi. Namun saat mereka akan melakukan operasi, pengawal pimpinan Arab itu melarangnya dengan alasan tak ada orang lain yang bisa menyentuh pimpinannya selain dokter pribadinya sendiri. Bahkan para pengawal itu sempat menodongkan senjata ke para medis. Mengetahui bahwa Moyon dan kawan-kawan bisa menyembuhkan pimpinan Arab itu, si Jin memutuskan untuk tetap melanjutkan operasi tersebut. Walaupun ia harus menghadapi para pengawalnya. Lihatlah betapa tegangnya suasana di sana saat si Jin membuat keputusan itu ya guys ya. 그럼 살려요. It's allowed just anyone to put an knife through the leader of the Arab world. Singkat cerita, setelah mereka semua menyelesaikan tugas dengan sangat baik, mereka pun akhirnya diizinkan pulang kembali ke Korea Selatan. Baru tiba di selatan, si Jin langsung ditemani oleh Moyon mengobati segala cedera yang dia dapat selama bertugas di kota Urt. Namun ketika Moyon mendorong kursi roda si Jin, terjadi sedikit kecelakaan yang membuat kursi roda itu berjalan kencang sendiri. Lihatlah betapa lucunya si Jin saat kejadian itu. Di sisi yang lain, Dayong mengajak Myungjo makan malam bersama. Akan tetapi di sana Dayong hanya melihat Myungjo makan dan dia sendiri tak makan sama sekali. Saat Myungjo bertanya ke Dayong, "Mengapa kamu seperti itu?" Dayong menjawab bahwa dirinya kasihan melihat Myungjo yang agak kurusan. Di saat bersamaan, Dayong juga memberitahu ke Myungjo bahwa dirinya telah memberikan surat pengunduran diri ke atasan, yang merupakan ayah kandung dari Myungjo sendiri. Mendengar itu membuat Myungjo kaget ya guys ya. 없는데 밥은 왜 먹자고 했습니까? 너 너무 말라서. Keesokan harinya, Gibum akan mengikuti ujian kelulusan. Betapa terkejutnya dia ketika melihat senior-seniornya datang untuk memberikan semangat ke dia. Setelah itu tiba-tiba semua anggota di situ mendapat panggilan telepon dari markas, kecuali Dayong, karena sebelumnya dia telah memasukkan surat pengunduran diri. 한 번이다. 잘할 수 있지? 상병! Ternyata panggilan telepon tadi merupakan tugas yang akan diberikan ke tim Alpha. Di saat semua teman-temannya sibuk mengemas barang-barang, Dayong hanya duduk terdiam. Tak lama kemudian dia dipanggil oleh atasannya. Di situ ayah Myungjo masih mengizinkan Dayong untuk pergi bertugas bersama tim Alpha. Dengan alasan ia belum menemukan pengganti yang tepat. Mendengar perkataan ayah Myungjo, Dayong sangat senang ya guys ya. Seperginya Dayong, ayah Myungjo bahkan merobek kertas pengunduran dirinya. 이번 작전에 자네도 보낼까 하는. Beberapa bulan kemudian, tim Alpha telah pulang bertugas. Namun ayah Myungjo yang menyambut kedatangan tim Alpha di bandara sama sekali tak melihat kehadiran si Jin dan Dayong. Yang berarti mereka berdua telah gugur dalam tugasnya.
Lihat betapa sedihnya Moyeon dan Myungjo ketika mendapatkan kabar bahwa si Jin dan Dayoung telah mati saat sedang menjalankan tugasnya. 뭐래요? 너 무슨 이따위 보고를 해. Satu tahun setelah kematian pun telah berlalu. Ingin memperingati kematian si Jin, Moyeon sampai terbang ke kota Ork untuk itu. Setibanya di sana, dia melakukan pekerjaannya sebagai relawan medis. Beberapa saat kemudian, Moyeon merasakan kehadiran si Jin di tempat tersebut. Betapa kagetnya Moyeon ketika melihat orang yang datang menghampirinya sangat mirip dengan si Jin dari kejauhan. Semakin orang itu mendekat, ternyata benar orang itu adalah si Jin ya guys ya. 사랑인 거야 숨겨왔던 나의 맘. Di sisi lain, di saat bersamaan Myungjo juga melihat Dayoung tiba-tiba hadir di hadapannya. Dan ternyata selama ini mereka berdua masih hidup. Penasaran dengan apa yang terjadi sebenarnya, Myungjo dan Moyeon bertanya ke mereka masing-masing. Mereka berdua pun menjawab saat itu ada orang yang menyelamatkan nyawa mereka di saat-saat terakhir. Orang yang menyelamatkan mereka berdua itu adalah ketua pasukan khusus Korea Utara yaitu Jung Joon. 전에 빚진 가져갑시오. Saat baru kembali ke Korea Selatan, si Jin dan Dayoung disambut hangat oleh semua teman-teman dan atasannya, tak terkecuali ayah Myungjo, yang begitu senang melihat mereka berdua ternyata masih berhasil hidup. Setelah acara penyambutan selesai, si Jin dan Moyeon memanfaatkan liburan mereka berdua untuk berlibur memancing di tepi danau ya guys ya. 시간째 아무 일도 일어나지 않고 있거든요. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah drama yang berjudul Descendants of the Sun. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.